Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang sedang menonton video pembelajaran kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Della Octavia. Kita akan belajar bareng kali ini. Saya akan share sedikit materi mengenai dunia broadcasting. Nah, apa saja nanti yang akan kita pelajari? Oke, kita lihat dulu sebelumnya. Nah, di sini saya mengampu mata pelajaran manajemen produksi siaran di kelas 11 PSPT SMK Negeri 7 Surakarta. Nah, bab-bab apa saja subbabnya yang akan kita bahas, yaitu dasar-dasar penyiaran, tahapan produksi atau SOP produksi, desain program, desain produksi, lalu pembagian jam tayang, serta yang terakhir adalah jadwal produksi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Oke. Nah, di slide pertama ini sudah ada motivasi, let's learn and enjoy. Kita ayo belajar dan tetap enjoy, nggak usah sepaneng ya kan. Sini ada motivasi, saya bacakan. Struggle that you do today is the single way to build a better future. Jadi perjuangan atau kerja keras kita saat ini merupakan the single way, jalan utama to build a better future, untuk membangun sebuah masa depan yang lebih baik gitu. Lanjut ke materi yang pertama, dasar-dasar penyiaran. Nah, seorang broadcaster itu harus tahu mengenai dasar-dasar penyiaran, lalu apa saja yang harus dilalui, tahapan apa saja atau SOP apa saja yang harus dilalui oleh seorang broadcaster dalam memproduksi sebuah program acara televisi. Ada 3 tahapan, yaitu pre-production planning atau praproduksi, tahapan yang kedua adalah produksi, dan yang terakhir adalah post-production atau pasca produksi. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, pre-production planning. Nah, namanya planning berarti perencanaan awal dan persiapan dari sebuah produksi. Selama tahap ini, produser, sutradara atau pengarah acara bekerja sama dengan penulis naskah, menyelesaikan naskahnya serta mengembangkan seluruh pendekatan produksi. Jadi, berkoordinasi dengan seluruh kru yang bertugas. Misalkan untuk yang kameramennya sudah siap belum, terus apa yang kurang dari lightingnya, tata artistiknya, terus naskahnya harus dibedah lagi atau sudah cukup final scriptnya di situ gitu. Nah, tahapan-tahapan dari praproduksi ini meliputi yang pertama adalah ide atau gagasan. Ide atau gagasan, jadi kita cetuskan dulu ide atau gagasannya seperti apa. Lalu setelah idenya, pemilihan ide yang menarik dan layak dijadikan program, kita lanjut ke pembuatan naskah. Sinopsisnya dulu, baru ke treatment jadi langsung ke skrip baru ke full script gitu. Nah, selanjutnya yaitu setup and rehearsal. Setup di sini yang dimaksud setup adalah setup studio atau tata artistiknya seperti apa, mau seperti apa. Kalau talk show seperti apa, kalau variety show seperti apa, musik show mungkin gitu kan, magazine, nah yang lainnya gitu. Lalu setup kamera, mau pemilihan kameranya jenis apa, terus mau menggunakan kamera berapa, 3K, 4K atau 5, itu tergantung. Terus lalu untuk pemilihan setup dari lighting menggunakan apa? Kalau misalkan talk show menggunakan spotlight kah, menggunakan moving walls kah, par 64, par 32, nah gitu. Kalau moving walls biasa digunakan untuk variety show ataupun digunakan untuk musik show gitu. Nah, untuk setup sudah, sekarang setup make up dan wardrobe-nya. Make up-nya, contohnya saya beri contoh. Kalau program talk show, kalian mendatangkan seorang siswa berprestasi dari pelosok negeri, apakah iya mau dikasih make up yang menor? Kan nggak mungkin, jadi harus senatural mungkin gitu. Beda dengan
ketika make upnya si Pak Tarno. Kalau Pak Tarno kan yang sing bantu ya, ayah gitu-gitu kan, nggak mungkin kita kasih natural, pasti yang gonjreng, yang pasti yang harus kasih wardrobe-nya warna-warni gitu. Gitu untuk make up dan wardrobe. Nah, sekarang ke rehearsal. Rehearsal ini apa? Rehearsal adalah latihan sebelum tahapan produksi. Tahapan produksi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya rehearsal gitu. Entah masalah blocking atau apakah. Nah, misalkan kalau blocking, si presenter memanggil seorang narasumber atau seorang talentnya, dia sudah mempersiapkan, persilahkan, ini dia, ini gini. Nah, ternyata dia blockingnya salah, ada di belakang, kan tidak lucu seperti itu kawan-kawan. Jadi tidak boleh melewatkan yang namanya reading, itu kan, yang namanya rehearsal, itu tidak boleh. Setelah tahapan praproduksi matang, selanjutnya adalah tahapan production atau tahapan produksi. Di sini saya beri gambar orang yang bersemangat karena memang di tahapan produksi inilah tahapan yang menentukan. Kita daya dan upaya kita keluarkan untuk sebuah kelancaran produksi program acara televisi, ya kan? Nah, jadi tahapan ini merupakan upaya merubah bentuk naskah yang tadi di praproduksi menjadi bentuk audio visual gitu. Jadi seluruh pendukung dan tim kerja produksi terlibat di sini. Nah, saya beri pengalaman yang unik waktu saya kuliah. Jadi saya pernah kuliah waktu itu baru tahun kemarin. Waktu itu ada kita produksi program drama radio. Nah, ada teman saya yang menjadi seorang program director, kita sebutnya PD ya, kalau di sana kita sebutnya di pengarah acara itu PD. Nah, seorang PD ini tugasnya apa? Tugasnya mengkoordinir semua kru yang bertugas di dalamnya. Jadi dia duduk di kursi panas, kursi yang membuat mereka tegang, yang membuat mereka grogi. Nah, tugasnya ketika produksi, ketika mau on air harus ada aba-abanya. Aba-abanya seperti apa? Misalkan studio silent, kamera 1, 2, 3, 4, 5 itu mau disebutnya semua, standby gitu kan. Terus floor director standby, lighting man standby, switcher man standby, semua di standby in. Lalu VTR rolling, VTR record. Nah, setelah VTR record harusnya countdown. Kalau countdown itu hitungan mundur, bukan hitungan maju. Waktu itu ada teman saya sudah membuat list angka saking groginya dari 10, 9, 8, 7 sampai ke hitungan 1 atau Q. Tapi kenyataannya waktu itu kita countdownnya maju. Jadi 10, 11, 12, 13 sampai hitungan ke-20. Jadi kita on air di hitungan ke-20. Itu memang agak lucu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa nggak diulang, Bu? Kenapa countdownnya nggak diulang aja? Oh ya, tidak bisa, tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kalau kita mengulang pasti on airnya akan telat karena kita berurusan dengan second waktunya, bukan lagi menit, bukan lagi jam. Jadi ketika diulang berarti semuanya mundur, rundownnya mundur, semuanya juga mundur gitu. Itu akan lebih fatal lagi. Itu jadi kita tetap hitungan Q-nya ada di hitungan 20. Jadi jangan sampai seperti itu ya gitu. Oke, setelah di tahapan production atau tahapan produksi, kita lanjut ke tahapan yang terakhir yaitu post production atau pasca produksi. Nah, di tahapan ini merupakan tahapan penyempurnaan di mana penyempurnaan tersebut dalam bentuk penambahan credit title, mixing, editing, sound effect, dan evaluasi hasil produksi. Ini berlaku untuk program-program yang single cam atau tidak live show, maksudnya jam tayangnya tidak saat itu disiarkan. Kalau untuk live show itu biasanya sudah ada untuk credit title, sound effect, itu masuk di playback, di chargernya. Kalau untuk evaluasi, semua produksi program acara harus ada evaluasinya untuk semua kru dan untuk produksi yang lebih baik untuk kedepannya gitu. Oke, sudah tahapan produksi. Nah,
Tahapan produksi program acara tidak sekedar menentukan konten dan bagaimana mengemas acara. Lebih dari itu diperlukan sebuah desain produksi agar realisasinya sesuai dengan konsep sekaligus sebagai pegangan atau panduan dalam tahapan produksi. Jadi, setelah tahapan produksinya kita tadi sudah bahas, SOP-nya seperti apa, yang harus dilalui seperti apa. Selanjutnya adalah kita membahas untuk desain program dan juga desain produksi. Pengertiannya apa, perbedaannya apa, dan pentingnya seberapa pentingkah sih sebenarnya si Dispro ini gitu. Kita akan bahas setelah ini. Nah, kita bahas untuk yang pertama adalah pengertian desain program. Desain program merupakan rancang bangun penyajian sebuah acara siaran berdasarkan pendekatan isi materinya. Jadi kita kesampingkan untuk tekniknya dulu. Kita lebih fokus pada ide, konsep, dan gagasan. Gagasan dasar itu ada di desain program ini. Nah, desain program sendiri ada beberapa yang harus kita isi sebagai seorang produser. Jadi tugasnya Dispro ini adalah tugas seorang produser. Oke. Yang pertama adalah latar belakang. Kita bahas satu-satu ya. Untuk latar belakang ini merupakan alasan membuat sebuah program acara. Alasan atau argumentasi kalian sebagai seorang produser membuat sebuah program acara televisi tersebut. Misalkan saya beri contoh, kita akan membuat sebuah dokumenter wayang kancil yang asli dari Yogyakarta. Nah, alasannya apa? Kok bisa sih membuat ini? Nah, alasannya mungkin belum banyak stasiun televisi yang mempunyai program serupa atau lebih menarik dari program edukasi yang lainnya. Karena kan ini program wayang kancil ini belum banyak stasiun televisi yang melambungkan namanya gitu. Biasanya kan anak-anak kecil ini agak bosen ya ketika harus menonton wayang orang atau wayang yang biasa dipertontonkan itu. Jadi ada satu seniman yang membuat atau menciptakan sebuah gagasan baru yaitu wayang kancil ini gitu. Nah, setelah latar belakang selesai, kita masuk ke tujuan program. Tujuan programnya harus ada. Kalau tidak ada tujuan program berarti kan pincang program tersebut. Nah, contohnya untuk memberikan pengetahuan atau informasi jelas. Informasinya apa? Tersampaikan. Nah, yang kedua memberikan sudut pandang baru dari segi sosial, ekonomi, budaya, agama bisa jadi. Nah, untuk menghibur jelas ya untuk anak-anak, wayang kancil ini sebenarnya apa sih? Kok perbedaannya apa? Terus apakah ini ada cuma kancil aja atau ada gajah, ada beruang atau apa gitu. Nah, yang terakhir memberikan nilai edukasi pasti. Setelah latar belakang selesai, tujuan program juga sudah dicanangkan, berarti kita masuk ke sinopsisnya. Nah, sinopsis ini merupakan ringkasan atau sekilas gambaran acara. Seperti apa acara itu akan berjalan, siapa pembawa acaranya, narasumbernya siapa, bintang tamunya siapa, itu harus jelas. Biasanya di sinopsis ini beda dengan sinopsis program acara televisi dengan sinopsis film, itu beda. Kalau sinopsis program TV biasanya ada per segmen. Oh, segmen ini si host datang. Oh, segmen kedua menanyakan intisarinya, bagaimana sih sebenarnya gini bla bla bla. Nah, yang terakhir untuk closing, harapannya ke depannya seperti apa gitu. Itu biasanya gitu. Nah, setelah sinopsis ada deskripsi program. Deskripsi program ini adalah gambaran umum tentang acara yang akan dibuat. Misalnya, konsep dari program edutainment ini menampilkan secara informal serta memberikan informasi ringan diselingi dengan hiburan bermanfaat. Nah, itu contohnya seperti itu kalau yang wayang kancil tadi. Nah, ternyata di deskripsi program ini ada lagi subbagiannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kategori. Kategori ini apa? Kalau kalian membuat sebuah program acara harus ada kategorinya. Milih mau edukasi atau hiburan. Kalau seperti talk show, Mata Najwa, Kick Andy berarti lebih ke edutainment atau edukasi. Kalau variety, musik show berarti lebih ke hiburan gitu. Nah, untuk medianya kita milih radio ataupun televisi gitu.
Yang ketiga adalah format program. Format program di sini bisa talk show, variety show, magazine, reality show, soft news atau feature tadi, dan dokumenter gitu. Nah, judul mata acaranya boleh yang seperti Antv, Azab, atau Mermaid, atau sinetron-sinetron yang lain, ataukah mungkin kejar tayang gitu kan, bedah rumah, rumah bedah, boleh. Durasi program harus ada durasinya. Berapa? Berapa kalian mau membuat sebuah program acara tersebut? 1 jam. Oh, misalkan 1 jam. Berarti 45 menit itu murni di acaranya, yang lain adalah sponsor yang masuk. Iklan-iklan yang masuk, iklan komersil kah, iklan layanan masyarakat kah? Nah, itu masuk gitu program-program itu. Lalu setelah durasi program, kita lanjut ke sasaran program. Nah, sasaran program ini mengklasifikasikan individu atau sebuah keluarga berdasarkan kemampuan ekonominya. Ya, jelas. Jadi SES, kita mengacu ke SES, strata ekonomi sosial, di mana ada beberapa tidak bisa disamakan, tidak bisa disamaratakan. Misalkan di kelas A ini penghasilannya lebih dari 7 juta per bulannya. Nah, yang kelas C, D, E ini kurang dari 4 juta, berarti menengah ke bawah sama menengah ke atas gitu. Nah, untuk jam tayang sendiri merupakan blok pemrograman siaran yang berlangsung selama tengah petang untuk program televisi. Ini ada beberapa. Saya akan jelaskan. Jadi segmentasi audiens berdasarkan waktu siaran. Ada yang namanya early morning. Early morning itu di jam 2 sampai jam 5 lah. Nah, ini penonton kelas A sampai B. Laki-laki usia 40 tahun ke atas. Biasanya di jam-jam segitu masih matanya masih ini ya, belum tidur gitu. Nah, untuk morning time biasanya ada di berita-berita gitu kan, di jam 5 sampai jam 9 gitu, atau kartun-kartun bisa. Ketika hari Minggu anak-anak kan belajar enggak masuk sekolah, berarti kan mereka lagi nonton kartun di jam-jam segitu. Nah, untuk daytime jam 9 hingga jam 12. Noontime jam 12 hingga jam 4 sore gitu. Ada evening time, early prime time, ada central prime time. Nah, central prime time ini di jam 7 malam hingga jam 21. Ini penonton khas A, B, C, D, E. Semua audien atau jumlahnya besar sekali. Ya benar, memang yang biasa kita tahu adalah prime time di jam segitu. Kenapa? Iklan rokok ini masuknya ada di jam 10 malam karena takutnya, yang ditakutkan oleh KPI adalah ketika nanti ada di jam prime time, anak-anak di bawah umur menontonnya. Karena kan zaman sekarang iklan rokok tidak dipertontonkan di jam prime time saja, masih banyak yang merokok di bawah umur, apalagi ditonton atau disiarkan di jam segitu. Tuh. Selanjutnya ada late prime time. Late prime time ini maksudnya jam-jam di setelah prime time. Jadi jam-jam 9 sampai jam setengah 11 gitu. Night time di jam setengah 11 sampai jam setengah 12. Midnight biasanya yang untuk menonton si bioskop juga ada ya, midnight tuh. Oke. Setelah segmentasi audiens, jam tayang, kita masuk ke desain produksi. Desain produksi sendiri merupakan rancang bangun suatu acara siaran menurut pendekatan teknik penyajiannya. Jadi kalau tadi kita mengesampingkan tekniknya, sekarang untuk produksinya lebih pada ke teknik. Jadi menitik beratkan pada nuansa produksi, bukan pada materi. Jadi bukan pada konsepnya, bukan pada hostnya mau seperti apa, blockingannya seperti apa, itu bukan. Ini lebih ke tekniknya gitu. Nah, di desain produksi juga ada beberapa subbagian yang meliputi yang pertama karakteristik. Karakteristik ini ada live on tape, dan taping. Kalau live itu jelas disiarkan langsung di jam itu juga. Nah, untuk live on tape itu sama sistemnya. Sama. Hanya saja
bisa disiarkan di jam misalkan sorenya, kita tag di pagi bisa disiarkan di sorenya, bisa dibilang live delay, live tertunda gitu kan. Nah kalau tapping jelas, tapping biasanya di single cam ya, nanti masih masuk editing, masih mixing gitu, baru disiarkan. Biasanya feature dokumenter itu tapping. Selanjutnya subformatnya ada apa aja? Ada musik, vox pop, ada backsound, ada fragment. Musik jelas, vox pop itu pendapat atau argumentasi masyarakat. Misalkan saya beri contoh, itu ada seorang bapak-bapak penarik becak. Nah, ditanya, Pak, misalkan di tengah pandemi ini bagaimana sih keadaan ekonominya gini-gini gitu kan. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Beda dengan wawancara, misalkan di ahli ekonomi gitu. Itu contohnya. Backsound sudah jelas, fragment adalah drama pendek. Drama kan biasanya panjang. Kalau ini fragment ini lebih ke durasi yang pendek-pendek. Lokasinya indoor atau outdoor, dipilih dulu. Mau indoor di studio atau outdoor. Nah, kalau outdoor lebih ribet atau lebih rumit menggunakan alatnya. Lanjut ke pengisi acaranya. Pengisi acaranya ada narator, artis, narasumbernya siapa harus lengkap. Oke. Selanjutnya kerabat kerja. Kerabat kerja dari produser, unit manager, pengarah acara atau PD, penulis naskah, floor director, kameramen, switcherman itu harus dicantumkan siapa namanya. Biasanya ada di credit title. Jadi kalau kalian menonton sebuah program acara televisi atau program film atau film di bioskop, biasanya kalau udah credit title udahlah pulang aja. Padahal kalau kita menonton atau melihat saja credit title-nya siapa aja nih yang jadi sutradara, siapa yang membantu wardrobe-nya, make up-nya, beauty manajernya, itu kita menghargai jasa-jasa mereka gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah bahan baku. Bahan baku ini baterai bisa, memory card, dan lain-lain. Untuk peralatannya jelas menggunakan kamera apa, lampu apa, yang seperti tadi, moving watch, spotlight atau apa. Langsung ke audionya menggunakan apa, tripod, intercom jelas ya kalau untuk berkomunikasi kita pakainya intercom. Oke, yang terakhir adalah jadwal produksi. Jadwal produksi ini ada misalkan nih, pre-production planning. Idenya mau dicetuskan di tanggal berapa, bulan berapa, di checklist. Terus treatmentnya kapan harus jadi, choose locationnya kapan. Jadi pemilihan dari lokasinya itu kapan harus sudah jadi, di checklist di tanggal berapa gitu. Setup and rehearsalnya, mau setup lightingnya di tanggal berapa. Lalu propertiesnya kapan, kostum dan make upnya itu benar-benar final di tanggal kapan, itu harus ada perencanaannya. Terus untuk produksi ini file lead ya, maksudnya harus benar-benar kalau tanggal segitu ya tanggal segitu biasanya gitu. Untuk post production yang membutuhkan dubbing, mixing, dubbing nanti setelah produksi misalkan di tanggal berapa itu harus direncanakan juga gitu. Oke, sudah selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Dan kita balik ke awal, ya kan? Nah, gitu. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini yang stay tune sampai ke akhir durasi. Terima kasih, kita bertemu lagi untuk next time. Kita bertemu lagi untuk video pembelajaran yang lain dengan materi yang lain, materi yang baru juga. Nanti ada setelah ini mungkin nanti kita bisa bertemu saat sistem penyiaran seperti apa dan lain-lainnya gitu, tekniknya seperti apa, atau mungkin ada yang mau tanya di kolom komentar ya kan, yang masih kurang jelas boleh silahkan gitu. Oke, tetap sehat, tetap bugar, tetap kuat, stay at home untuk KBM daringnya, tetap semangat walaupun di tengah pandemi seperti ini. Kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini. Semoga semuanya kembali normal, semuanya kembali seperti sedia kala, dan kita dapat bertatap muka
seperti sedia kala. Begitu, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.